Nanti dulu dong Nisa. Ini Nisa minta ini ya teman-teman dikaretin. Soalnya mau main. Mau milih warna apa? Ungu. Sama apa? Sama kuning sama merah Mana ininya? sama itu sama ini. Oh ini. Tanya sini Tiponi dulu. Ting 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 ting. Bentar. Mau bagi sama Kakak Arta apa aja? Ya warna apa? Sama pink sama ini ungu. Ungu. Sama Pink ini. Segini buat Kakak Arta. Oh ini nih. sini. Nih, gini. Pinknya mana sih? Ntar dulu. Biar samaan dong. Udah nih buat Kakak Arta 5 nih. Nih, dah. Plastik. Ya nanti dulu. Plastiknya nggak ada sih. Ntar dulu pakai itu. Ada botol. Dah. Ntar ada. Masak sayur bayam. Tuh. Mau kemana? Dadah. Kepalanya sakit. Bisa mau main. Sambelnya tinggal aku ulek. Terus ini ada ikan. Ikan kemarin tuh tetanggaku mancing guys. Terus aku dikasih 2. Terus udah dimakan 1. Ini ayam. Ini ayam ungkep terus aku goreng ya teman-teman. Terus ini sayurnya udah mateng. Selamat makan. Itu buahnya belum mateng ya. Buat besok paling pisangnya tuh. Selamat makan teman-teman. Ini aku udah gede ya. Ayah, mau itu enggak? Bil, makan Bil. Udah makan?
Aku mau itu. Nanti itu habisin dulu. Aku mau ini. Harus habisin dulu, mubazir. Aku mau itu. Bakwan. Aku itu bikin bakwannya dikasih telur ya, teman-teman. Anakku suka kalau pakai telur. Jadi lebih lembut. Kalau bumbunya aku itu pakai tepung bakwan biasa sih. Yeay. Terus ini nanti tempenya nanti aja deh ya. Ini telur rebus. Pedes banget nggak itunya? Aku nggak suka. Aku nggak suka. Hei! Lah, kok lepas? Ini saringannya. Ya. Padahal baru beli. Nggak awet. Tuh, lepas. Gimana ini? Padahal aku baru beli kemarin, baru dipakai berapa kali ini. Kenapa lepas kayak gini? Ini kan harusnya kayak gini. Terus lepas nih. Tuh. Tidak bisa dipakai lagi. Aku tuh dari dulu nggak pinter masak ya, teman-teman. Jadi aku itu masak setelah punya anak. Terutama anak kedua. Kalau anak pertama juga aku nggak begitu mahir masak. Paling masak ya yang udah jadi, contoh sosis, terus nugget, telur ceplok, telur dadar gitu doang. Nggak bisa yang macem-macem. Waktu umur anakku yang pertama TK aja, aku selalu bawain makanan yang UPF ya. Jadi bukan aku bikin sendiri. Nah, alhamdulillah setelah anak kedua, aku banyak belajar di medsos, di TikTok, di IG, kayak gitu, tentang resep-resep makanan, khususnya bekal-bekal sekolah anak yang simpel-simpel. Nah, aku bisa tuh. Aku belajar untuk bikin bekal sendiri, terus apa namanya, makanan-makanan yang mau dibawa, itu aku bikin sendiri, dan alhamdulillah sekarang itu aku tidak menggunakan produk UPF lagi. Jadi semuanya benar-benar aku olah sendiri, terus nanti dimasukin ke kulkas, dan kalau misalkan anakku mau sekolah, nanti aku bawain gitu untuk bekal gitu loh, teman-teman. Alhamdulillah ini udah jadi ya.
anakku yang kecil ini udah makan sendiri, aku latih dari mulai awal MPASI sampai sekarang. Sekarang udah mahir makan sendiri, udah rapi, udah nggak berantakan ya teman-teman. Pokoknya dari umur berapa? Dari MPASI ya 6 bulan dia udah mulai ngambil-ngambil sendiri. Terus lancar tuh udah 1 tahun, 1 tahun setengah dia udah mulai lancar makan sendiri. Jadi kalau makan ya seringnya aku siapin aja terus dia nanti makan sendiri. Kecuali kalau dia lagi fase KTM ya, kan pasti ada balita yang fase-fase KTM dia nggak mau makan, susah makan, sakit atau apa baru aku suapin. Tapi kalau sehari-harinya dia makan sendiri, cemilan segala macam, susu semuanya sendiri. Udah mandiri, terus dia juga udah toilet training, udah lulus toilet training, udah nggak ngompol, udah nggak pakai pampers. Ya alhamdulillah dari 2 tahun, jadi udah lepas pampers gitu. Terus aku itu emang nggak bisa masak ya teman-teman, dari masih sendiri sampai aku ya ini punya Nisa. Karena dari dulu itu alhamdulillah aku itu selalu dapat. Dulu waktu masih kecil kan di rumah ada ya ART, jadi masakin. Jadi aku sekolah, iya. Jadi aku sekolah pulang tuh udah mateng masakan gitu ya sampai aku besar. Terus kuliah di kebidanan kan. Nah, selalu kalau di kebidanan itu kan praktek, terus magang, segala macam kerja di RB, di klinik. Alhamdulillah selalu dapat bidan yang punya ART yang bagian ngurusin catering, jadi makanan gitu. Jadi bidan-bidan yang magang, pada saat aku magang, aku kerja, itu tempat tinggal sama makanan itu udah difasilitasi dari bidan, dari RB, dari klinik yang tempat aku kerja, selalu seperti itu. Jadi aku tidak pernah yang namanya mau makan mikirin aku harus masak apa segala macam, nggak pernah. Nah kerasanya itu pas pada saat aku udah punya anak, udah mandiri ya teman-teman. Jadi aku tuh dalam sehari aku bingung masak apa, sedangkan aku kan nggak bisa masak, selama ini nggak pernah masak, selama ini dimasakin sama ART gitu ya. Akhirnya aku berusaha belajar, nyicil-nyicil dulu tuh olahan apa MPASI-nya tuh kebanyakan sportif ya dulu waktu aku punya anak pertama, karena aku emang belum mahir banget masak, bikin sesuatu itu nggak bisa gitu. Terus abis itu ya udah belajar dari situ, mulai di anak kedua udah gitu. Pas aku anak pertama itu aku tuh masih ngekos, masih ngontrak gitu loh, jadi dapurnya belum dapur sendiri. Kalaupun yang waktu aku ngontrak itu dapurnya susah ya, nggak kayak di sini ya dulu ya aku ngontrak ya, jadi nggak bisa berkreasi gitu loh teman-teman. Tapi sekarang pas alhamdulillah udah punya rumah sendiri kan, punya dapur sendiri kayak gitu, jadi aku lebih bisa berkreasi sendiri gitu teman-teman. Apalagi pas ini MPASI, tadinya aku ini awal tuh apa mau sportif aja gitu ya, karena aku pikir MPASI itu ribet, pikirku gitu. Tapi ternyata pas aku iniin olah sendiri, iya ya nitip aku goreng, lupa. Ternyata aku pas ngolah sendiri itu ternyata simple, tinggal teksturnya aja yang berbeda. Jadi pas ini dia yang waktu 6 bulanan itu kan masih halus ya, jadi aku olah sendiri terus aku saring-saring gitulah. Perjuangan banget sih emang ini perjuangan, tapi alhamdulillah setelah dia udah kesini 2-3 tahun dia udah nggak, iya dia udah nggak asing sama makanan yang kayak gini nih, jagung terus ubi cilembu, karena aku selalu dari dulu cemilannya yaitu jagung, ubi cilembu. Terus misalkan mau bikin dimsum ya aku berusaha bikin sendiri gitu. Terus untuk anakku yang pertama itu juga bikin bekal-bekal aku sendiri gitu loh teman-teman. Alhamdulillah pas anak udah sekarang udah masak sendiri. Terus kata suamiku tuh masakanku enak. Tadi juga masak katanya enak gitu. Ya buat sendiri mah alhamdulillah itu sih kreasi-kreasi sendiri. Bersyukur akhirnya aku udah menghindari makanan UPF untuk anak-anak. Jadi
sebisa mungkin, weh keren, sebisa mungkin makanan untuk anakku itu real food, yang contohnya kayak gitu tuh, jagung rebus, terus telur rebus, terus ubi cilembu gitu. Itu kan real food ya. Semuanya aku bikin sendiri. Terus makan juga ayam ungkep, terus aku goreng, terus sayurnya sayur bening gitu, isinya sayuran bayam kayak gitu gitulah teman-teman, simple tapi real food. Daripada aku pakai UPF, aku sekarang udah menghindari banget, kecuali benar-benar urgent dan mungkin di luar rumah yang anak-anak itu pada saat aku pergi terus nggak punya bekal, jadi beli UPF ya nggak apa-apa sekali-kali. Terus jajan juga sekali-kali nggak apa-apa sih, aku nggak terlalu yang nggak boleh gitu, nggak sih. Jadi kalau misalkan memang pergi terus nggak bawa bekal, beli UPF yang siap saji nggak pas, sekali-kali, nggak sering. Terus jajan juga dia kan udah 3 tahun, jadi udah tahu yang namanya jajan, permen, ciki, udah tahu. Jadi jajan, tapi nggak sering ya teman-teman. Seringnya di rumah karena aku nyetok makanan yang ada di rumah Itu gitu. ya yang sembarangan. Yang sembarangan, dia nggak boleh makan sembarangan. Biar sehat. Insya Allah aku ini apa namanya, ikhtiar buat anakku biar kedepannya 5-10 tahun mendatang anakku itu sehat. Terus selain selain makanan juga yang real food, aku kasih kegiatan yang positif, terutama olahraga. Itu olahraga tuh penting banget buat anak-anak karena di masa-masa pertumbuhan semua ya motoriknya itu harus terasah dengan baik biar matang dan cekatan kalau misalkan fokus dan dia sekolah gitu. Terus aku lebih seneng, bukan lebih seneng, emang anak-anakku tuh suka berenang, jadi aku lebih fokusnya masukin anakku untuk les renang, karena olahraga yang paling bagus menurut aku ya renang. Karena kalau di renang semuanya selain anaknya emang happy kan bermain air, terus semua anggota tubuhnya kan itu bergerak ya teman-teman, dari mulai kepalanya, tangannya, badannya, kakinya. Jadi pernafasannya bagus, pertumbuhannya juga bagus, anak-anak pun happy gitu. Dan menurut aku juga yang namanya berenang itu adalah basic skill yang harus dimiliki semua anak. Karena dimanapun kalau kita bawa-bawa anak ke tempat wisata atau apa yang ada kolam renang, kalau anak kita udah mahir berenang gitu. Biasanya berenang itu udah mulai dari kecil ya, umur seginian 3 tahun, 4 tahun itu udah mulai masuk renang sih sebenarnya. Gitu. Buat ibu-ibu di rumah kalau punya anak yang masih kecil-kecil, diusahain dia bisa berenang untuk memiliki basic skill untuk hidupnya, untuk kedepannya juga. Itu kan selamanya ya teman-teman, kalau misalkan berenang itu kan skill untuk selamanya, bisa dia nanti wariskan ke anak cucunya juga. Turun dulu ya, Bunda ternyata lagi goreng tuh. Itu Pak Wan. Iya lah, kok itu bisa itu nempel? Oh iya. Ada lem situ. Laka. Lem aja, lem itu. Bisa lem ngapain tuh? Bentar. Takut nggak?
Wah, ini bakwanya udah mateng. Tuh, agak gosong nih. Tapi nggak apa-apa, enak. Bakwan jagung. Wish. Panas bakwanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayam. Dari pagi kita udah beres-beres. Fadil tadi ngapain aja, Dil? Mandi. Terus? Oh, ke warung beli cabe. Terus apa lagi ya? Terus ayah tadi bantuin. Terus dia sekarang tanggung jawab untuk membersihkan kamar. Punena namanya apa ya? Aku mau nyelesain makan, terus nanti mau beres-beres lagi, terus istirahat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga video ini bisa menghibur kalian di rumah untuk mengisi kegiatan kalian di rumah, terus jadi tontonan yang bermanfaat. Jadi tontonan yang bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Jangan lupa subscribe ya. Bye-bye. Jangan lupa subscribe.